Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan chapter 7, yaitu membahas tentang physician and in the marketplace. Boleh dilanjutkan? Nah, di sini dalam kelompok kami itu terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Harul Masaleh, dan teman saya akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan. Baik, perkenalkan saya Tasya Rafifah Amrullah, NIM A0111911112. Dan saya Muhammad Rafli dengan NIM A0111911095. Saya Nanda Bahtiar dengan NIM A01191097. Saya Siti Amina dengan NIM A0111911113. Baik, saya Yemima dengan NIM A0111911045. Ya, baik. Sekali lagi saya Harun Masaleh dengan NIM A011191. Nah, dalam pembahasannya silakan dilanjutkan slide-nya. Ya, baik. Jadi dalam pembahasan ini kami akan membahas ada 10 bagian. Bisa diperhatikan tertampil pada layar. Ada 10 bagian yang akan kami bahas. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, jadi untuk poin pertama ini akan saya jelaskan, yaitu terkait dengan bagaimana keputusan dalam pemilihan lokasi seorang dokter. Nah, kecenderungan seorang dokter baru adalah dia akan memilih lokasi yang paling diinginkan untuk praktik, membangun diri mereka sendiri dan menimbulkan permintaan yang cukup untuk mempertahankan usahanya. Hal ini membutuhkan kemampuan yang hampir tidak terbatas untuk mendorong permintaan dalam kasus yang ekstrim. Nah, pada tabel yang ada di bawah, tabel 7.1 menunjukkan masyarakat kecil dengan 3 kota memiliki total populasi sekitar 125.000 jiwa. Jika total perbandingan rasio dokter dan populasi kurang lebih 1:10.000. Jadi total 12 dokter itu ada dalam populasi tersebut. Nah, bisa teman-teman perhatikan juga di sini ada 3 buah kota, yaitu kota A, B, dan C. Nah, kota A itu memiliki populasi yang paling besar, yaitu 100.000 orang, kota B dengan 20.000 orang, dan kota C hanya 5.000 orang. Nah, persyaratan di sini yang tadi saya sebutkan bahwasannya perbandingan dokter itu adalah 1/10.000. Jadi yang memenuhi untuk kemudian ada dokter di kotanya itu cuma kota A dan B dengan total sekitar untuk kota A itu sekitar 10 dokter dan kota B itu sekitar 2 dokter. Untuk kota C sendiri itu tidak menarik minat dokter untuk membuka praktiknya di sana karena di sana hanya ada 5.000 orang saja. Sedangkan tadi persyaratannya adalah mereka akan berkeinginan untuk membuat praktik di sana ketika ada sekitar 10.000 orang di kota tersebut. Bisa dilanjutkan? Ya, jadi ini tabel selanjutnya, yaitu tabel 7.2. Ini di sini ada sebagian kecil kota dengan 5.000 hingga 10.000 orang yang memiliki dokter anak. Bahkan pada tahun 1979, lebih dari 2/3 kota berpenduduk 10.000 hingga 20.000 menarik seorang dokter anak saat itu, dan hampir semua kota besar memilikinya. Jadi di sini ada yang sangat bisa teman-teman perhatikan juga di berbeda, di mana kita ketahui bahwasannya di sini kota-kota kecil ini yang memiliki 5.000 hingga 10.000 orang itu yang bisa menarik untuk ada dokter anak di kota tersebut adalah ketika penduduknya itu sekitar 10.000 hingga 20.000 orang.
kalau misalkan di bawah itu, dokter itu akan berpikir sebelum mereka membuka praktik di kota tersebut. Mereka mungkin akan berpikir 2 kali karena ketika ketika yang tinggal di sebuah kota itu sedikit, maka otomatis permintaan untuk dirawat atau permintaan akan medis itu jelas akan lebih sedikit ketimbang daerah yang memiliki banyak penduduk. Bisa dilanjutkan. Nah, di sini jelaskan bahwasannya studi-studi dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi yang kuat mengarahkan lokasi dokter. Dokter menanggapi permintaan yang efektif dengan menempatkan di daerah dengan populasi tertinggi di mana rasio dokter belum tersedia. Sebuah studi tentang migrasi dokter dan dokter gigi yang dilakukan oleh Bensam, Maurici, dan Rieder pada tahun 1968 itu memberikan potret yang berbeda namun mendukung dari kekuatan pasar yang sama. Saat belajar melihat ke seluruh negara bagian, mereka menemukan bahwa dokter dan dokter gigi itu cenderung pindah dari negara-negara yang pengembalian ekonominya relatif rendah ke negara-negara yang pengembalian ekonominya relatif tinggi. Nah, dengan demikian, studi langsung tentang pergerakan dokter di seluruh negara bagian juga mendukung pentingnya kekuatan pasar dalam menentukan lokasi dokter. Ya, bisa dilanjutkan slide-nya. Ya, mulai dari sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu materi kedua, yaitu pencarian konsumen dan keseimbangan pasar. Di mana dalam pasar kompetitif, buku teks klasik itu memiliki beberapa fitur yang dapat dibedakan dengan jelas akan muncul. Salah satunya itu kita dapat dengan jelas menentukan kurva penawaran dan permintaan pasar dengan menjumlahkannya dari semua pelaku pasar. Nah, kuantitas dan harga yang kita amati di pasar akan ditentukan oleh perpotongan kurva penawaran dan permintaan pasar ini. Kita juga dapat dengan mudah menghitung pengaruh perubahan biaya pada kuantitas dan harga equilibrium. Kemudian setiap konsumen dan penyedia akan perlu mengambil harga yang ditentukan pasar seperti yang diberikan dan akan merespon sesuai. Kemudian pemasok akan memilih jumlah yang akan diproduksi dan konsumen akan memilih jumlah yang akan dikonsumsinya berdasarkan harga pasar. Nah, model persaingan monopolistik ini menggambarkan pasar jasa dokter dengan cukup berguna, di mana ide ini didasari dari persaingan monopolistik adalah bahwa setiap produsen menghadapi kurva permintaan miring ke bawah yang bergeser ke dalam atau keluar ketika jumlah produsen lain di pasar meningkat ataupun menurun, atau ketika kurva permintaan pasar bergeser ke dalam atau bergeser keluar. Nah, jumlah penjual lain bertambah atau berkurang seiring dengan berubahnya peluang keuntungan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya penyebaran harga di pasar medis, di mana di pasar medis dispersi harga sangat umum. Nah, meskipun beberapa perbedaan harga pasti terkait dengan kualitasnya. Nah, tampak sulit untuk menerima bahwa semua perbedaan ini terkait dengan kualitasnya. Nah, kemudian tentunya beberapa perbedaan ini akan disebabkan oleh perbedaan kualitas yang dirasakan oleh pasien, tetapi tidak diukur oleh peneliti. Nah, secara tautologis dapat dikatakan bahwa semua perbedaan harga ini disebabkan oleh perbedaan kualitas yang tidak teramati dan juga tidak ada cara untuk menyangkalnya. Namun, mengingat perbedaan kecil antara harga rata-rata yang dikenakan oleh dokter umum dan spesialis, tampaknya sulit untuk dipercaya bahwa seluruh dispersi berhubungan dengan kualitas. Next slide. Nah, kemudian penyebaran harga di pasar medis bisa dilihat pada tabel di samping bahwa menunjukkan bagaimana perusahaan tipikal muncul dalam keseimbangan persaingan monopolistik. Nah, persaingan menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah dan memiliki kurva biaya rata-rata dengan bentuk U yang khas.
dalam equilibrium, masuknya perusahaan lain akan terjadi sampai kurva permintaan untuk setiap perusahaan bersinggungan dengan kurva biaya rata-ratanya. Di mana pada titik ini setiap perusahaan hanya menutupi biayanya. Ia menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah. Next. Nah, kemudian harga monopoli dan diskriminasi harga. Di mana seorang monopolis adalah satu-satunya yang melakukan penjualan di dalam pasar. Dan dengan demikian kurva permintaan yang dihadapinya itu sendiri adalah kurva dengan permintaan pasar. Nah, jika monopolis ingin memaksimalkan keuntungannya, solusi terbaiknya yaitu dengan mengurangi output di bawah tingkat kompetitif dan menaikkan harga secara paralel. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa penambahan total pendapatan yang terkait dengan kurva permintaan pasar. Nah, untuk kurva permintaan garis lurus ataupun kurva MR-nya hanya membagi sudut antara kurva permintaan dan sumbu diagram harga kuantitasnya. Namun secara intuitif, apa yang ingin dilakukan perusahaan monopoli yaitu dengan memperluas produksi sampai pendapatan marginal di mana sama dengan biaya produksi marginalnya. Di mana pada titik itu setiap penambahan output lebih lanjut menciptakan pendapatan tambahan yang lebih sedikit daripada biaya produksi tambahan. Nah, keuntungan bisa dikatakan maksimum ketika MR sama dengan MC. Next slide. Nah, selanjutnya itu monopoli diskriminasi, di mana untuk mempertahankan diskriminasi yang berhasil harus dapat mencegah penjualan kembali produk dari mereka yang mendapatkan harga rendah ke mereka yang mendapatkan harga yang tinggi. Nah, adapun poinnya model yang lebih halus, di mana kemajuan terbaru dalam permodelan perilaku dokter dalam persaingan monopolistik telah beralih ke pendekatan yang lebih halus tentang interaksi dokter dengan pasien. Nah, pendekatan baru ini menekankan kemampuan dokter untuk mengatur jumlah perawatan yang dikonsumsi pasien, bahkan jika harganya ditentukan secara terpisah oleh asuransi, pemerintah, atau kekuatan dokter. Dokter akan berusaha menghasilkan keuntungan dari setiap pasien, keuntungan bersih minimum yang diharapkan pasien. Next. Nah, kemudian cari di persaingan monopolistik, di mana analisis perilaku pasar yang paling kuat telah menggunakan konsep pencarian konsumen bersama-sama dengan model persaingan monopolistik. Untuk memahami peran pencarian, kita bisa ambil dengan kasus ekstrim. Nah, perdebatan teknis antara ekonom tentang peran pencarian konsumen dan harga bisa menjadi sangat rumit. Tetapi beberapa ide kunci muncul di seluruh pekerjaan ini. Nah, tampak jelas dan dapat dibuktikan bahwa semakin banyak konsumen di pasar yang melakukan pencarian, maka semakin dekat pasar menjadi kompetitif murni, di mana semakin sedikit, namun sebaliknya semakin sedikit konsumen yang melakukan pencarian. Harga monopoli sebagai hasil ekstrim ketika tidak ada orang yang melakukan pencarian. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Nanda Bahtiar. Di sini saya akan membahas mengenai konsekuensi dari pencarian yang tidak lengkap. Pencarian yang tidak lengkap tidak hanya menyebabkan penyebaran harga, tetapi juga menyebabkan harga yang lebih tinggi yang dibayarkan oleh mereka yang mencari lebih sedikit. Sadanan dan Wilde tahun 1982 menggunakan model di mana konsumen mencari N kali, misalnya N sama dengan 3, dan kemudian berbelanja dari harga terendah yang ditemukan dalam pencarian tersebut. Beberapa studi terkait telah menggunakan beberapa analisis ekonometrik bertenaga tinggi dari harga dokter untuk menentukan bagaimana pencarian yang tidak lengkap mempengaruhi harga yang dibayar oleh konsumen. Yang pertama, Gaynor tahun 1994 menggunakan data survei dari harga praktik kelompok dokter Amerika Serikat yang mencakup 6.353 dokter
di 957 kelompok yang berbeda. Mereka mempelajari biaya untuk berbagai jenis kunjungan kantor dan berbagai prosedur, misalnya hitung darah, röntgen dada. Next. Hasil yang ditemukan oleh Gaynor sangat sesuai dengan apa yang diprediksi oleh model persaingan monopolistik, khususnya ditambah dengan asimetri informasi yang jelas penting antara dokter dan pasien mereka. Yang pertama, dokter mendekati sasaran. Sejauh ini dalam mendapatkan harga tertinggi yang diperkirakan bersedia dibayar oleh pasien mereka daripada pasien dalam menemukan harga terendah yang tersedia. Ini asimetri muncul dengan kuat di hampir setiap spesialisasi dan setiap prosedur yang dipelajari. Kedua, informasi lebih lemah untuk prosedur yang dilakukan lebih jarang dari sudut pandang pasien. Misalnya, kunjungan kantor reguler memiliki kerugian terkecil karena kesenjangan informasi dan prosedur beda yang lebih jarang memiliki kerugian pasien terbesar. Jadi, misalnya pasien dibayar lebih 2 kali lipat untuk kunjungan rumah sakit dibandingkan dengan kunjungan kantor reguler. Tidak terduga mengingat kejadian rawat inap yang lebih jarang. Next. Selanjutnya mengenai pencarian sebenarnya oleh pasien. Dalam survei terhadap 632 rumah tangga di wilayah Salt Lake City pada tahun 1974, penduduk ditanya tentang penggunaan dokter, termasuk apakah mereka pernah berganti dokter. Sekitar 60% responden pernah berganti dokter pada suatu waktu pada tingkat yang hampir sama untuk kelompok status sosial ekonomi rendah dan tinggi. Dan sekitar 10% lainnya ingin berganti dokter tetapi terhalang dalam beberapa hal, misal takut mengakhiri dokter saat ini. Alasan yang diberikan untuk mengganti dokter adalah semua jenis yang benar dari sudut pandang model pencarian ekonomi. Misalnya pasien beralih dokter karena penundaan janji temu terlalu lama, mereka tidak menyukai kualitas perawatan, mereka mencari verifikasi diagnosis, atau harganya terlalu tinggi. Perhatikan juga bahwa sekitar 1/4 dari mereka yang beralih menggunakan rekomendasi seorang teman. Lihat diskusi sebelumnya tentang pencarian dalam model Pauli dan Satterthwaite. Next. Membandingkan hasil ini dengan penelitian tahun 1976 di Salt Lake City dari lebih dari 3 dekade sebelumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa pencarian konsumen untuk harga cukup terbatas. Pada tahun 1976, sekitar 15% dari semua pasien secara keseluruhan meninggalkan dokter mereka karena perawatan terlalu mahal. Mereka memberikan banyak detail tentang perilaku berbelanja pasien pada tahun 2017. Hasilnya secara ringkas menunjukkan hal berikut. Yang pertama yaitu separuh orang Amerika mencari informasi harga sebelum pergi ke dokter. Mereka yang memiliki deductible yang lebih tinggi lebih cenderung mencari informasi harga. Yang kedua yaitu hanya 20% orang Amerika yang benar-benar membandingkan harga antara penyedia dari mereka yang melakukan ini. Lebih dari setengahnya melaporkan menghemat uang. Yang ketiga yaitu 70% orang Amerika tidak memandang harga yang lebih rendah sebagai tanda kualitas yang lebih rendah. Dan sebagian besar pembeli memilih penyedia dengan harga lebih rendah. Yang keempat yaitu sumber informasi harga bervariasi. Teman, kerabat, kolega, perusahaan asuransi, dokter, dan resepsionis kantor medis merupakan sumber informasi harga. Yang terakhir yaitu hampir 2/3 orang Amerika menginginkan lebih banyak informasi tentang harga. Next. Akan menjelaskan materi 7.5 The Cost of Information. Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah pencarian di pasar adalah untuk mengurangi biaya informasi. Memiliki pencarian konsumen secara intrinsik diinginkan karena menggerakkan pasar lebih dekat ke jumlah perawatan medis yang diberikan dan karenanya diterima yang benar dari sudut pandang ekonomi. Banyak negara bagian melarang iklan untuk layanan profesional selama bertahun-tahun. Larangan ini telah dijatuhkan oleh banyak negara bagian sebagai anti persaingan. Pada tahun 1970-an mengikuti keputusan hukum I, Kode Etik AMA dalam opini 5.02
dinyatakan kembali untuk menetapkan bahwa tidak ada larangan etis terhadap iklan oleh dokter, kecuali iklan yang menipu masyarakat. Next. Lisensi ada oleh negara untuk para profesional memiliki sejarah panjang, jika kadang-kadang kotak-kotak. Pemerintah kami di berbagai tingkatan melisensikan dokter, perawat terdaftar, dokter gigi, dan mereka yang banyak profesi penyembuhan lainnya. Pemerintah juga memerlukan lisensi untuk tukang cukur dan ahli kecantikan, pilot pesawat terbang, pengemudi mobil, dan insinyur sipil, tetapi tidak untuk profesor di perguruan tinggi, pemain hoki, dan penasihat keuangan. Tidak jelas bahwa tidak adanya lisensi. Kelompok berlisensi, misalnya ahli kecantikan, akan secara intrinsik lebih berbahaya bagi masyarakat daripada kelompok yang tidak berlisensi, misalnya musisi rock. Tetapi lisensi umumnya didukung dengan kenyataan bahwa itu melindungi keselamatan publik dari inkompetensi oleh praktisi suatu profesi. Menariknya, lisensi biasanya terjadi untuk input ke dalam proses produktif, tetapi jarang untuk perusahaan yang bertanggung jawab atas output. Dalam hal perawatan medis, misalnya dokter dan perawat, tetapi bukan kelompok dokter, menerima lisensi meskipun rumah sakit menerima inspeksi keselamatan. Ini lebih berhubungan dengan bahaya kebakaran dan keamanan makanan daripada kualitas produk yang sebenarnya. Dalam perjalanan udara, pilot dan pesawat terbang memiliki sertifikasi yang ketat, tetapi bukan perusahaan penerbangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Tasya Rafifa Amrullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estimates on curve facing physician firms. Dalam semua berbagai bentuk yang diestimasi, studi ini menemukan kurva permintaan perusahaan elastisitas -3 atau lebih besar dalam nilai absolut. Kita harus berhati-hati untuk tidak mengacaukan ini dengan elastisitas kurva permintaan pasar yang menurut hasil Reinhis pada tabel 5.3 adalah sekitar minus 0,2 hingga minus 0,4. Perbedaannya tentu saja adalah bahwa perusahaan individual kehilangan pelanggan karena perusahaan lain dengan menaikkan harga, di mana pasar secara keseluruhan kehilangan pelanggan hanya ketika mereka benar-benar putus asa karena harga yang lebih tinggi. Elastisitas -3 tentu saja menegaskan validitas menggunakan suatu selain model kompetitif sempurna untuk menjelajahi pasar dokter, tetapi juga menunjukkan bahwa penyimpangan dari pasar persaingan murni tidak besar. Next. Adapun kelebihan kapasitas. Aspek terakhir dari model persaingan monopolistik adalah prediksi adanya kelebihan kapasitas di pasar. Kelebihan kapasitas semacam ini kemungkinan besar muncul di area di mana kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan dokter paling tidak elastis. Kita bisa melihat pada gambar 7.2 tadi dan bayangkan tingkat output yang bersinggungan dengan kurva AC berbentuk U dibandingkan dengan output yang menghasilkan AC minimum. Semakin curam kurva permintaan, semakin jauh harga aktual berada di atas AC minimum. Pasar di mana pencairan paling kecil kemungkinannya dilakukan dan cakup asuransi terbesar menawarkan kemungkinan target untuk menemukan kelebihan kapasitas yang cukup besar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yemima, NIM A0111911045. Di sini saya akan menjelaskan tentang industry demand. Industry demand adalah penyalahgunaan hubungan antara dokter dengan pasien yang dilakukan memperoleh keuntungan pribadi dokter. Permintaan yang diinduksi terjadi ketika dokter mempengaruhi permintaan pasien untuk perawatan melawan interpretasi dokter tentang kepentingan terbaik pasien. Jika para pendukung konsep industry demand benar, mungkin isu politik setidaknya juga mengandung konsep permintaan yang diinduksi. Ide permintaan yang diinduksi tidak terbatas pada penyediaan perawatan medis. Hampir setiap orang yang pernah memiliki mobil mungkin pernah merasa bahwa dia telah menjual layanan perbaikan yang mungkin tidak diperlukan.
Permintaan yang diinduksi ini dapat terjadi akibat tidak seimbangnya informasi yang ada pada dokter dengan pasiennya. Dokter meningkatkan demand pasiennya berbasis pada motivasi ekonomi untuk meningkatkan pendapatannya. Dalam perawatan medis, perbedaan besar dalam pengetahuan antara dokter dan pasien tentu saja menunjukkan kemungkinan bahwa dokter dapat menggunakan posisi pengetahuannya yang lebih tinggi untuk keuntungan finansial mereka sendiri. Selanjutnya masih terkait dengan permintaan yang diinduksi. Di sini pergeseran eksogen dalam permintaan agregat. Permintaan terinduksi melihat dengan cermat apa yang terjadi ketika sesuatu berubah di pasar untuk menggeser, biasanya untuk mengurangi permintaan agregat untuk layanan dokter. Bagi dokter kandungan, penurunan angka kelahiran menghadirkan pergeseran eksogen klasik dalam permintaan untuk layanan mereka. Selanjutnya, dalam hal dokter sebagai agen untuk pasien, pendekatan ini dinilai cukup berhasil dengan bergantung pada konsep teori permintaan perusahaan, di mana pasien mendelegasikan wewenang kepada agen yaitu dokter untuk membuat keputusan penting. Masalah antara pasien dan dokter muncul ketika pasien tidak dapat sepenuhnya memantau perilaku dokter. Berbagai pengaturan, dalam hal ini kontrak, kesepakatan, dan aturan, muncul untuk membuat dokter melakukan apa yang diinginkan pasien, tetapi ini sulit untuk ditegakkan di banyak pengaturan. Dokter membuat rujukan, bagaimana dokter membuat rujukan untuk beberapa perawatan dan bagaimana pembiayaan biaya dapat mengubah keputusan dokter tentang pengaturan tersebut. Dalam konteks model pasien dokter ini, potensi pentingnya pembagian biaya mudah dipahami. Selanjutnya, rujukan mandiri. Rujukan dokter ke fasilitas milik sendiri. Jenis rujukan ini terpisah, membawa pertanyaan tentang rujukan permintaan menjadi lebih menonjol. Rujukan mandiri oleh dokter ke fasilitas independen, di mana mereka memiliki kepentingan finansial. Selanjutnya, peran informasi konsumen. Beberapa kajian juga mencoba mengukur peran informasi konsumen dengan membandingkan tingkat di mana dokter dan keluarga mereka menerima perawatan medis dengan tingkat untuk populasi yang lebih umum. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya Tasya Rafifah Amrullah akan menjelaskan mengenai the role of payment schemes. Gagasan penyedia mengubah rekomendasi pengobatan mereka berdasarkan imbalan finansial adalah inti dari konsep permintaan yang diinduksi. Satu analisis secara khusus mengembangkan cara di mana metode pembayaran dapat rekomendasi pengobatan dari dokter etis yang tahu apa standar perawatan yang benar dan yang memiliki fungsi utilitas yang mencakup waktu luang dan perawatan yang sesuai dengan pasien mereka. Woodward dan Warren Bolton pada tahun 1984, studi ini mempertimbangkan 3 jenis pembayaran dokter. Yang pertama, gaji tahunan, yang kedua, pembayaran upah berdasarkan waktu, dan yang ketiga, pembayaran berdasarkan jumlah prosedur yang dilakukan atau seperti sistem fee for service yang biasa. Model ini dengan jelas memprediksi bahwa dokter yang dibayar dengan 2 metode pertama akan memberikan perawatan kurang dari benar, dan dokter yang dibayar dengan sistem biaya untuk prosedur akan memberikan lebih dari jumlah perawatan yang tepat. Next. Baik, selanjutnya mengenai perubahan pemberian per prosedur. Sama seperti studi praktik pediatrik mengungkapkan pentingnya cara kompensasi dokter. Kita juga dapat belajar dokter terhadap perubahan biaya yang dibayarkan untuk prosedur tertentu. 2 penelitian terbaru sebagai contoh pada pekerjaan ini melihat efek reformasi biaya Medicare untuk dokter yang terjadi pada tahun 1990. Model lengkap dari McGuire dan Pauli pada tahun 1991, Gruber maupun Owings pada tahun 1996 memberikan penjelasan yang baik tentang pendekatan ini. Mereka berpendapat bahwa pengurangan memiliki 2 kemungkinan konsekuensi. Yang pertama efek pendapatan dan yang kedua efek substitusi. Ini adalah hubungan intelektual yang dekat dengan efek pendapatan dan efek substitusi yang ditemukan dalam diskusi biasa tentang kurva penawaran tenaga kerja yang membengkok ke belakang. Sebuah fenomena standar dalam ekonomi tenaga kerja. Idenya dimulai dengan seorang dokter yang lebih menyukai pendapatan lebih banyak daripada lebih sedikit atau utilitas berpendapatan positif. Tetapi siapa yang tidak suka mendorong permintaan? Sekian dari saya, terima kasih. Nah, untuk
summary dari materi kami akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, baik. Jadi saya akan menutup presentasi ini dengan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, kekuatan ekonomi mengarahkan banyak keputusan penting yang dibuat dokter dan bagaimana mereka berinteraksi dengan pasien. Secara khusus kita lihat bahwa dalam bab sebelumnya bagaimana kekuatan ekonomi memandu pemilihan spesialisasi dokter dan bahkan keputusan untuk masuk sekolah kedokteran. Kemudian poin yang kedua adalah ada banyak penelitian tentang bujukan permintaan, banyak yang menemui kesulitan statistik, bahkan mengalami kegagalan uji coba terkontrol di klinik pediatrik secara meyakinkan menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran mengubah jumlah kunjungan yang direkomendasikan kepada pasien dan jumlah kunjungan tersebut benar-benar dilakukan oleh pasien. Ya, next slide. Ya, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, maafkan. Terima kasih.